Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali pagi ini setelah sekian lama ya. Kita kemarin liburan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam devotion pagi ini. Miska yang pimpin, Miska mau berbagi sedikit firman Tuhan. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat pagi yang Kau beri. Kau kumpulkan kami di tempat ini dalam lindungan-Mu, di dalam anugerah-Mu. Bapa, sebentar kami mendengarkan sedikit firman-Mu, biar Engkau urapi mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu, agar apa yang kami katakan adalah yang baik dan memberkati anak-anak semua. Dan kiranya Engkau yang berbicara Tuhan kepada setiap telinga yang mendengar, Engkau yang berbicara Tuhan kepada setiap hati yang mau mengerti, mau menerima firman-Mu Tuhan. Dan biar Engkau yang berbicara sendiri ya Tuhan di dalam kehidupan anak-anakku semua Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Biarlah pagi hari ini kami mulai hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anakku, mari kita baca di Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Anak-anakku, kapan terakhir kali anak-anak berdoa? Doa itu nafas hidup kita ya. Sebagai orang percaya, kita harus selalu berdoa karena doa itu adalah nafas hidup kita. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa Tuhan itu sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya apa sih? Artinya semakin kita tekun dalam mencari Tuhan, semakin kita sering berdoa, kita mencari Tuhan di dalam doa-doa kita, maka Tuhan ini berada tidak jauh dari hidup kita. Tapi sebaliknya, semakin kita ini jarang berdoa, semakin kita ini jarang berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan terasa jauh dari hidup kita. Di Mazmur 7 ayat 7-8, mari kita baca. Mazmur 7 ayat 7-8. Kita baca sama-sama ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Di ayat ini jelas dikatakan bahwa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus bertekun mencari Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, agar hubungan kita dengan Tuhan ini dekat. Dan seperti yang tadi dikatakan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita bertekun mencari Tuhan, Tuhan itu akan dekat dengan kita. Saat kita benar-benar mencari Tuhan, bertekun mencari Tuhan, Tuhan ini bukan Tuhan yang sombong. Ketika kita mengetok pintunya, maka pintu itu akan dibukakan buat kita. Kita baca, kita lanjutkan ya, langsung di Amos 5 ayat 6. Sebentar. Amos 5 ayat 6. Nabi Amos menasihati di Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di saat kita menemukan Tuhan, kita ini menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Karena kenapa? Karena Dia pemilik kehidupan. Saat kita menemukan Tuhan, kita menemukan jalan keluar untuk semua pergumulan kita, untuk semua segala sesuatu tentang pergumulan kita dapat menemukan jalan keluarnya. Di saat kita menemukan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, karena Tuhan yang akan memimpin jalan-jalan kita. Bahkan kita menemukan keselamatan sejati. Ketika kita sudah menemukan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kita menemukan keselamatan sejati karena Dia adalah jalan keluar. Tuhan adalah jalan keluar. Dia jalan dan kebenaran yang hidup.
Artinya apa? Menemukan Tuhan berarti kita menemukan segala-galanya. Kita menemukan yang kita cari. Kita menemukan jawaban atas setiap doa-doa kita. Kita menemukan jalan keluar buat setiap pergumulan kita. Jadi pagi ini dengan devotion yang singkat ini Miska mengajak, yuk bertekunlah di dalam doa. Rajinlah berkomunikasi dengan Tuhan karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yuk kita selesai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan, lewat devotion yang mungkin hanya singkat ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau berbicara kepada setiap telinga yang mendengar Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan turunkan berkat-Mu atas setiap telinga yang mendengar, setiap anak didik kami, setiap keluarganya Tuhan. Bila pagi ini firman yang ada boleh jadi rema buat mereka semua Tuhan. Berkati setiap anak didik kami, berkati keluarganya, orang tuanya, saudaranya, keluarganya Tuhan. Biar damai sejahtera tinggal di dalam hidup mereka Tuhan. Berkati setiap anak didik kami Tuhan. Dan Kau turunkan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Kepintaran, kecerdasan, kebaikan hati yang baik, hati yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam menjalani kami kehidupan sehari-hari Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memimpin jalan-jalan kami. Engkau yang senantiasa ada di depan kami Tuhan. Dan biarlah tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan, agar kami tidak terjatuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta Engkau berkati setiap anak didik kami dan keluarganya. Engkau berkati setiap guru-guru yang ada. Engkau berkati setiap telinga-telinga yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.